Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Amal, NIM 21108108035. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Pancasila sebagai dasar negara. A. Konsep, tujuan, dan urgensi dasar negara. 1. Konsep dasar negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kebebasan yang berdaulat yang dengan tata kepemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Pengertian negara tersebut Diponolo menyimpulkan ada 3 unsur yang menjadi syarat berdirinya negara. Yang pertama ada unsur tempat, yang kedua ada unsur manusia, yang ketiga ada unsur organisasi. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai. Terdapat beberapa contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu negara kesatuan. Nomor 2, tujuan negara. Tujuan negara apabila disederhanakan dapat menjadi 2, yaitu A. Mewujudkan kesejahteraan umum, B. Menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, B. Pendekatan keamanan atau security approach. Secara teoretik ada beberapa ilustrasi teori tujuan negara yang disahkan dari Diponolo. Di antaranya A. Teori kekuatan dan kekuasaan sebagai tujuan negara, B. Teori kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara, dan C. Teori kemerdekaan, D. Teori keadilan, dan terakhir E. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Dan selanjutnya nomor 3 ada konsep dan urgensi negara Indonesia. Ada dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar, Rechtsstaat atau cita hukum, Staatsgesetz atau citra negara, Volksgesetz, Grundrecht atau dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara etimologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala hukum negara. Kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Demikian, dasar negara merupakan suatu norma dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, Rechtsstaat, atau baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di suatu negara. Cita-cita mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Yusuf tahun 2009. Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang.
termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dari hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Kelima, peraturan pemerintah. Terus peraturan presiden. Dan selanjutnya peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi, yaitu cita-cita hidup bangsa. Dengan adanya peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itu, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Yang kedua, sumber historis. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara pada saat ditetapkannya pembukaan UUD 1945. Yaitu pada tanggal 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945, yang terkenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Tetapi, Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pada 1 Juni 1945. Dalam rapat BPUPKI. Terkait hal tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa berdasarkan penjelajah historis, diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI, yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. 3. Sumber sosiologis. Latif, pimpinan MPR, dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. A. Nilai-nilai ketuhanan, yaitu sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal, transidental, dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. B. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, serta sifat-sifat sosial yang bersifat horizontal. Dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan. C. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. D. Nilai ketuhanan. Nilai kemanusiaan
dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat, sumber politis. Dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam struktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pancasila menjadi kaidah penuntun dan setiap aktivitas sosial politiknya. 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Argumen tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Pancasila diresmikan menjadi dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia diawali dengan pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Jadi bangsa Indonesia telah sepakat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sejak November 1945, sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juni 1959, pemerintah Indonesia memperhatikan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakannya Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu oleh paham lain, dan paham liberal mulai ditinggalkan. Perdebatan tentang dasar negara di konstituante berakhir, dan kedudukan Pancasila diperkuat. Namun, hal tersebut malah dimanfaatkan oleh kelompok komunis. Puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Pada masa pemerintahan Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konstituante, tetapi malah terjadi banyak penyimpangan dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto mundur dari jabatan presidennya. Tahun 2004 sampai sekarang berkembang para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai seminar dan kongres. Hal tersebut ditunjukkan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. B. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Tantangan tersebut dapat didefinisikan menjadi dua, yaitu 1. Dilihat dari kehidupan masyarakat. Terjadi
kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntunan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. B. Yang kedua, ada dalam bidang pemerintahan. Banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegaraan. Perkenalkan, nama saya Anang Heruniam. Saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Ada 2, yaitu esensi Pancasila. Mahfud MD menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dan pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik dan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu sebagai berikut. 1. Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teritori. 2. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus. 3. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pancasila sebagai dasar negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu institusional dan human resources atau personal atau sumber daya manusia. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Republik Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai proklamasi itu sebagaimana pendapat dari R. Suprapto tahun 2006 adalah sebagai berikut. 1. Nilai perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, kebersamaan dan kekeluargaan, kesetiakawanan dan kepedulian sosial, kerukunan dan gotong royong, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah. 2. Nilai perjuangan untuk mewujudkan kemandirian yang bersifat interdependen dan kebebasan yang bertanggung jawab. 3. Nilai perjuangan untuk mewujudkan jati diri ke-Indonesia. 4. Nilai perjuangan untuk mewujudkan kewibawaan dan martabat nasional. Lalu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Noto Nagoro, Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tinggi.
karena di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi undang-undang dasar yang dinamakan pokok-pokok kaidah negara yang fundamental atau stats fundamental norm. Secara ilmiah, kaidah negara fundamental mengandung unsur-unsur mutlak yang dilihat dari dua segi sebagai berikut. A. Unsur mutlak stat fundamental dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dan dalam bentuk pernyataan lahir sebagai kehendak pembentuk negara. Asas kerohanian negara, asas politik negara, tujuan negara, memuat ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar Negara. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat sebagai status fundamental norm dari segi terjadinya. 1. Ditentukan oleh PPKI sebagai bentuk negara. 2. Dalam alinea ketiga dinyatakan, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari segi isinya memuat dasar-dasar negara yang dibentuk asas kerohanian negara, yaitu Pancasila alinea keempat dengan berdasarkan ketuhanan. Asas politik negara yaitu kedaulatan rakyat alinea 2 dan 4. Tujuan negara pada alinea 4. Ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar alinea 4 dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 4. Penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pola pemikiran dalam pokok-pokok pikiran penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan penjelmaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan asas-asas kerohanian dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan asas kerohanian dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai stats fundamental norm. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran 3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terjelma pada pasal Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Ada beberapa bidang yang terkandung di dalamnya. A. Bidang politik, B. Bidang ekonomi, C. Bidang sosial budaya, D. Bidang agama. A. Bidang politik terdapat dua sektor, yaitu sektor suprastruktur politik dan sektor masyarakat. Bidang ekonomi mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa atau roda perekonomian digerakkan oleh rancangan-rancangan ekonomi, sosial, dan moral. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial atau egalitarian sesuai asas-asas kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Koperasi merupakan sokok guru perekonomian dan merupakan bentuk saling konkret dari usaha bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencana
perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. J. Bidang sosial budaya. Nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan atau integrasi nasional sebagaimana tersebut di atas, sejalan dengan pandangan ahli sosiologi dan antropologi, yakni Selo Suhermansyah dalam Osman dan Alfian tahun 1993, bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang. Semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan, karena gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang konstruktif, sehingga budaya tersebut harus dikembangkan dan dalam konteks kekinian. Oke, bidang Hankam. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana terkandung dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Sistem pertahanan dan keamanan. Adapun sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang lazim, disingkat Sishankam rata. 3. Tugas pokok TNI. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara, dan tugas pokok mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Tugas pokok Polri. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mempunyai tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan serta menegakkan hukum. Sekian dari saya. Bila atas salah tutur kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.